ya, tidak boleh berlebihan dalam belajar, tidak boleh kemudian juga meremehkan. Fisik itu menjadi salah satu di antara yang perlu kita perhatikan bagi seorang thalabul ilmi. Maka dikasih materi pun kadang-kadang kita pun juga ya mungkin tidak maksimal gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersua kembali di Raudun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk memahami agama ini, dan senantiasa kita memiliki adab yang baik ya, dari lisan dan perbuatan. Kita akan sambung kembali jemaah sekalian, yakni terkait dengan adab seorang thalabul ilm ya, adab seorang pelajar yang perlu diperhatikan adalah harus dia pahami bahwa di saat dia belajar adalah memahami tentang tubuhnya, fisiknya. Jangan berlebih-lebihan, jangan juga kemudian kita gulu, jangan pula kita meremehkan. Ya, jadi di antara keduanya ya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam belajar, tidak boleh kemudian juga meremehkan. Lebih-lebih lagi adalah fisik kita. Jangan kita forsir untuk kemudian tamak dalam belajar. Jangan pula kemudian kita leha-leha untuk memanjakan fisik kita dalam kondisi yang tidak belajar ya. Di pertengahan itulah yang kemudian menjadi tawassut ya. Maka dalam bab masalah diri kita ya, fisik itu menjadi salah satu di antara yang perlu kita perhatikan bagi seorang thalabul ilmi. Kalau dalam pendidikan anak ada istilah bahwa anak pelajar itu ya minimal tidur sehari semalam ya 6 jam. Ya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya itu kan penelitian saja, hanya sekedar analisa-analisa para pakar. Tapi kita pakai dalam standar di mana bagi kita yang standar ya minimal 8 jam ya kita pakai, tidak boleh lebih dari itu ya. Kalau mau 6 sampai 7 jam kita pakai untuk istirahat di waktu pagi dan di waktu malam. Maka waktu untuk belajar di saat memang tubuh kita sedang lemah, artinya sedang tidak fit ya, jangan dipaksa. Karena seseorang yang memaksakan sesuatu yang kemudian itu menghancurkan dan untuk menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehancuran, maka tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan bagi seorang yang ketika dia belajar kemudian dia paksakan untuk kemudian dirinya itu sampai jatuh sakit ya, sampai kemudian menderita ya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah memberikan sebuah nasihat untuk kita semua bahwa talibul ilmi ya, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, hendaknya dia mengetahui kapasitas dalam dirinya. Jadi kalau ketika dirinya itu memang butuh istirahat, istirahat. Ketika dirinya memang harus belajar dan dia memang punya kemampuan dan punya waktu dan punya fisik yang stabil, maka silakan belajar. Dan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu jamaah sekalian, sahabat MPD yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sudah kita sampaikan juga bahwa ada momen dan waktu belajar itu efektif gitu ya. Momen dan waktu yang efektif adalah di saat seperti misalnya fil ashar ya, di waktu sahur ya, di sepertiga malam, kubaili subuh sampai menjelang waktu subuh, dan juga kemudian waktu subuh itu sendiri dan waktu ba'da subuh. Ya, waktu-waktu yang dimana ini adalah waktu istimewa, kita manfaatkan ya, agar kemudian fisik kita, jasad kita itu sehat. Sehingga ketika jasad kita itu sehat, fisik kita itu baik, otomatis nanti hafalan kita, memahaminya ya itu dengan mudah gitu. Karena biasanya kalau kita belajar, seseorang itu akan mendapatkan dampak positif dan negatifnya ya terkadang sesuai dengan kondisi fisik kita. Misalnya dalam kondisi fisik yang mungkin belum makan, mungkin belum sarapan, mungkin dalam kondisi fisik yang mungkin lagi kurang fit gitu ya, maka dikasih materi pun kadang-kadang kita pun juga ya mungkin tidak maksimal gitu ya. Sehingga oleh karena itu terkait dengan poin yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kita memahami terkait dengan fisik kita, kondisi kita ini sehat atau tidak ya, apalagi di musim wabah seperti ini ya, walaupun alhamdulillah sudah mulai sangat berkurang ya, tapi menjadi sangat penting untuk bagaimana ilmu itu bisa kita bisa kita terima dengan baik, bisa kita kemudian cerna dengan baik, bisa kita pahami dengan baik. Itu salah satu di antara dampak ya berpengaruhnya terkait dengan kesehatan diri kita.
Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Sehatnya hati pasti punya peran ya, bagaimana sehatnya fisik, begitu pula sebaliknya. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah di saat kita punya fisik yang sehat, manfaatkanlah di saat kita punya kesempatan untuk bisa duduk majelis di mana-mana dengan kesehatan fisik yang kita punya, dengan senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.